Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Raffi Ramadan, kelas 5 Ohio. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Irak dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Ia berusaha membuka pikiran kaumnya yang menyembah patung. Suatu hari setelah perayaan keagamaan, Ibrahim datang dan menghancurkan patung-patung sembahan, menyiksakan satu yang paling besar dengan kapak yang dikalungkan di leher patung tersebut. Para pemuda pun marah dan menuduh Nabi Ibrahim yang merusak patung. Lalu membawa Nabi Ibrahim ke Raja Namrud untuk dihukum. Mereka mengikat Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. Api menyala sangat besar dan panas. Lalu Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Allah lalu berfirman, "Api dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Dan Nabi pun selamat. Lalu Allah mengangkat Nabi Ibrahim dan menjadi Rasul. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk tidak menyembah patung atau berhala, tetapi ayahnya marah dan mengusirnya. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim menuju Syam atau Palestina bersama istri dan keluarganya. Di sana Nabi berdakwah, lalu di sana timbul wabah dan paceklik. Lalu beliau meninggalkan Palestina atas perintah Allah dan menuju Mesir bersama Sarah istrinya. Setelah sekian lama tidak mempunyai anak oleh Sarah, Nabi Ibrahim disuruh menikah lagi dengan Hajar. Setelah menikah dengan Hajar, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail. Suatu hari mereka mengadakan perjalanan jauh. Ismail pun dibawa serta setelah cukup lama jauh, tibalah mereka di tempat yang sangat gersang. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan ibu Hajar dan Ismail tanpa mengatakan apapun. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan mereka, tetapi ini adalah perintah Allah. 10 tahun kemudian, di sekitar Ka'bah sudah mulai ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun memikirkan mimpinya wahyu dari Allah atau godaan setan. Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada keluarganya tentang mimpi tersebut, termasuk Ismail. Lalu Ismail pun menyetujuinya. Kemudian Nabi Ibrahim pun dan Ismail berangkat menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda agar Nabi Ibrahim membatalkan niatnya. Tetapi Nabi Ibrahim dan Ismail tidak tergoda oleh godaan setan. Setelah sampai, Nabi Ibrahim pun memulai untuk menyembelih Ismail. Lalu Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Semua peristiwa Siti Hajar yang ditinggalkan di padang gersang dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji. Peristiwa lain yaitu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Ka'bah itu menjadi pusat ibadah sholat dan ibadah haji. Nabi Ibrahim menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya, dan terdapat bekas pijakan kaki yang dinamakan Maqam Ibrahim. Ketika berada di Palestina, Nabi kedatangan tamu menjamunya, tetapi para tamu tidak menyentuh hidangan tersebut. Ternyata tamu tersebut adalah malaikat yang diutus Allah yang membawa kabar gembira bahwa Nabi akan mendapatkan seorang anak yang cerdas. Ibunda Sarah pun senang. Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan di usia
tuanya dan diberi umur panjang. Dari keturunan Nabi Ismail kelak akan lahir Nabi Muhammad, dan dari keturunan Nabi Ishak lahir nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi yang ada di dalam Al-Quran adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim juga disebut pula bapak para nabi. Beliau juga disebut bapak tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Kemudian diberi gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.